Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kriswogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video dari Bang Permadi yang mengupload video di mana sekolah Kristen Gamaliel yang ada di Sulawesi Selatan itu ditolak. Bukan hanya masyarakat yang demo untuk menolak pembangunan sekolah tersebut, tetapi juga karena ada putusan dari DPR, dari pemerintah sendiri yang menolak supaya sekolah Kristen Gamaliel yang ada di Sulawesi Selatan tersebut supaya tidak dilaksanakan. Miris sekali ya kalau dengar berita ini. Kita akan bahas ini, mari kita bahas bersama-sama. Penolakan terhadap sekolah Kristen di Kota Parepare, Sulawesi Selatan ini murni Kristenfobia dan merupakan penindasan terhadap hak umat Kristen oleh kaum mayoritas di sana. Dan gilanya lagi, intoleransi ini didukung oleh para wakil rakyat di DPR di sana. Menolak pendirian sekolah Kristen Gamaliel. Kok bisa-bisanya negara tunduk pada warga intoleran dan mendukung penindasan terhadap hak minoritas di sana? Hei, wahai bapak-bapak DPRD Kota Parepare, apakah orang Kristen di sana itu warga kelas 2 yang boleh kalian injak-injak hak asasinya? Kota Parepare ini masih bagian dari Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila, atau kalian mau berlakukan syariat Islam di sana sampai menolak sekolah Kristen? Anti Pancasila sekali. Pak Jokowi, buka mata Bapak, ini toleransi Indonesia yang Bapak bangga-banggakan ke Siri Paus, Pak. Toleransi double, Pak. Terima kasih Bang Tretan Muslim yang udah ikut memviralkan, dan terima kasih Mbak Najwa Shihab yang sudah ikut bersuara dalam kasus intoleransi di Kota Parepare ini. Ya, itulah video singkat dari komentar yang disampaikan oleh Bang Permadi ya, di mana dia menyampaikan bentuk dukungannya karena memang ini bukan negara satu agama ya, tetapi milik kita bersama ya. Dia menuliskan di deskripsinya di sini sangat jelas ya. Penolakan terhadap sekolah Kristen di Kota Parepare, Sulawesi Selatan ini murni Kristenfobia dan merupakan penindasan terhadap hak umat Kristen oleh oknum mayoritas di sana. Dikatakan, dan ini gilanya lagi, intoleransi ini didukung oleh wakil rakyat DPRD. Aduh, kok bisa negara tunduk pada warga intoleran dan mendukung penindasan terhadap hak minoritas di sana? Ya, disampaikan juga Bang Permadi ya, karena bukan hanya dia yang bersuara, tetapi termasuk juga Mbak Najwa Shihab yang menyuarakan karena melihat ketidakadilan. Nah, kita lihat video selanjutnya yang juga berkaitan dengan ini. Masukan dari beberapa Ini dari DPR ya. anggota Kota Parepare dan pertimbangan tenaga ahli, maka kami dalam rapat dengar pendapat ini memutuskan menolak pendirian sekolah Kristen Gamaliel. Allah Akbar. Allah Akbar. Kasian sekali. Ya, jadi DPRD setelah mendengar gelar pendapat di mana mereka akhirnya memutuskan untuk menolak pembangunan sekolah Kristen Gamaliel. Waduh, gimana ini Pak Presiden, Pak Jokowi? Di tempat 100% Muslim. Sekiranya ada di sini non-Muslim sedikit saja. 1% atau 2% silakan. Ini tidak ada. Siapa yang mau disekolahkan di sini? Jadi dari pesan ini teman-teman ya, ketika mereka demo, ketika sekolah tersebut mau dibangun, katanya itu dianggap sebagai mengganggu ketentraman mereka karena di situ katanya ya 100% Muslim. Ya, kalau ada 1-2% umat Kristiani di sana bolehlah membangun sekolah. Tetapi katanya ini 100% tidak ada Kristen di sana. Ini bukan persoalan berapa orang Kristen di sana, tapi saya sangat yakin pastilah di setiap kota, di setiap provinsi, di setiap daerah ada orang Kristen. Tentulah setiap orang Kristen mengharapkan supaya ada sekolah Kristen di sana. Dan kalau kita lihat ya kan ini kan sekolah ini untuk pendidikan, bukan hanya untuk umat Kristiani atau anak-anak orang Kristen, tapi ini juga terbuka untuk umum. Karena ini kan pendidikan untuk semua anak. Dan mestinya ya tidak boleh seperti itu ya. Nah, kita mau lihat berita yang sudah saya siapkan juga di sini ya, teman-teman. Judulnya, sejumlah warga tolak pembangunan sekolah Kristen di Parepare, Sulsel.
Begini tanggapan PJ Wali Kota. Nah, ini kita mau dengar apa kata Pak Wali Kota ya. Sejumlah warga di Kota Parepare, Sulawesi Selatan menolak kelanjutan pembangunan sekolah Kristen Gamaliel. Sekolah tersebut dibangun di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang. Masa yang menggelar demo mengatasnamakan Forum Masyarakat Muslim Parepare. Terkait hal tersebut, pemerintah Kota Parepare akan memanggil pihak terkait. Abdul Hayat Ghani yang baru saja dilantik sebagai PJ Wali Kota Parepare langsung memberikan perhatian serius terhadap polemik ini. Abdul Hayat menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk segera mencari solusi yang terbaik terhadap polemik ini, ya. Tetapi jadi atensi kami dari pemerintah kota. Dalam waktu dekat kami akan mengundang seluruh pihak terkait, termasuk Porfokopinda, untuk membahas lebih lanjut. Kita perlu merumuskan solusi terbaik untuk persoalan ini, kata Abdul Hayat sebagai PJ Wali Kota. Meski demikian, Abdul Hayat mengajak semua pihak untuk bersikap tenang dan menahan diri dalam merespon persoalan ini. Karena menjaga ketertiban dan keamanan kota sangat penting. Apalagi Parepare akan menghadapi pilkada pada November mendatang. Kenapa kita harus menahan diri? Agar kota ini tetap aman, ya, kotanya tetap aman dan kondusif. Tapi kalau mereka menunjukkan sikap yang menolak pembangunan sekolah ini, masa disebut kota yang aman dan kondusif ya? Saya harap semua pihak bersabar dan bijak melihat persoalan ini, itu kata Pak PJ. Pihaknya menegaskan bahwa segala keputusan yang diambil nanti akan melalui diskusi yang melibatkan semua pihak. Pemerintah kota akan mengambil langkah yang konkret dan bijak. Kami harap agar setiap keputusan nantinya bisa diterima dengan baik oleh semua pihak. Ya, kita lihat saja nanti keputusannya seperti apa. Tetapi kita berharap ya, karena dari beberapa berita yang sudah saya lihat juga, sudah ada izin. Cuma masyarakat saja yang menolak itu ya. Dari administrasi semua sudah disiapkan oleh yayasan tersebut. Sebagai seorang pemimpin, Abdul Hayat Ghani menunjukkan sikap bijak dan terbuka dalam menangani isu ini. Upaya dalam menjaga keharmonisan dan kedamaian di kota Parepare menjadi bukti komitmennya untuk mewujudkan kota yang kondusif dan sejahtera bagi semua warganya, tanpa memandang latar belakang agama ataupun keyakinan. Ya, mudah-mudahan saja ya sesuai dengan cita-cita beliau ya. Tapi ada satu artikel juga ya yang saya ingin tunjukkan kepada teman-teman ya. Warga Parepare kembali demo tolak pembangunan sekolah Kristen Gamaliel. Ini ditulis 2 hari lalu. Saya sudah baca tadi dan kita masuk di bagian akhir saja. Ya. Sementara itu, Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Gamaliel, Sinta, membantah tudingan massa yang melakukan penolakan. Dia mengatakan pihaknya sudah melengkapi izin sesuai aturan. Itu kata Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Gamaliel. Ya, yang ingin saya katakan di dalam video ini adalah kita berharap supaya pembangunan sekolah Kristen Gamaliel yang ada di Sulawesi Selatan tersebut boleh berjalan dengan baik, walaupun ada hambatan, tapi kiranya ini dapat diselesaikan dan ada solusi terbaik supaya sekolah Kristen pun di sana boleh berdiri sehingga anak-anak yang ada di sekitar sana bukan hanya orang Kristen tetapi anak-anak orang yang non-Kristen kalau mau belajar di sekolah Kristen Gamaliel dapat melanjutkan pendidikannya di sana. Ini tujuannya supaya banyak anak-anak Indonesia mendapat pendidikan yang layak dan juga yang terbaik. Itu saja kiranya video ini boleh menjadi berkat. Tuhan memberkati Yayasan Kristen Gamaliel yang ada di Parepare dan semua orang yang terlibat di sana, kiranya semua apa yang direncanakan Tuhan pimpin. Tuhan memberkati kita semua. Salam.